Baiklah, jadi kemarin tema yang akan diusung dalam pertemuan kali ini adalah empathy listening. Apa sih empathy listening itu? Empathy listening adalah mendengar tanpa interupsi, ya, mendengar tanpa memberi saran, mendengar tanpa mengubah topik pembicaraan, mendengar dengan bahasa tubuh menerima semua informasi yang disampaikan, ya. Yang kelima adalah mengulangi informasi yang didapatkan dan ekspresi non-judgmental. Ya, mendengar tanpa instruksi sebenarnya sudah jelas bahwa ketika orang berbicara kita tidak memotong di tengah-tengah pembicaraan. Mendengar tanpa memberi saran artinya belum apa-apa kita sudah memberikan input, kita tidak seperti itu. Mendengar tanpa mengubah topik pembicaraan, misalnya orang lagi ngomong topik A, terus nanti dia tiba-tiba memberikan topik lainnya, misalnya topik B gitu ya, kita tidak seperti itu. Mendengar dengan bahasa tubuh yang menerima, artinya seperti tatapan mata, posisi tubuh, terus gaya tangan, arah mata, itu semua juga jadi pertimbangan, ya. Lalu mengulangi informasi yang didapat, contohnya, saya tuh sedih, oh sedih banget ya, oh begini ya, oh begitu ya. Jadi mengulangi kembali informasi yang disampaikan oleh si pembicara. Lalu yang keenam adalah ekspresi non-judgmental, jadi seperti tatapan yang mata yang seperti tadi saya bilang, kadang-kadang orang tanpa sengaja atau mungkin tanpa bermaksud apa-apa, tatapan sinis atau buang muka itu kadang-kadang mempengaruhi si psikologisnya si pembicara. Nah, selanjutnya, masalahnya adalah kalau misalnya empathy without assertiveness is weak, ya, tapi assertiveness without empathy leads to conflict. Nah, jadi di sini kalau saya rasa empathy listening saja tidak cukup, ya. Jadi saya menambahkan bahwa kita juga butuh assertif. Apa sih bedanya gitu ya? Bedanya adalah kalau misalnya empathic listening adalah demonstrating an understanding of the other side needs, interests, and perspective without necessarily agreeing. Jadi ibaratnya kita mendengar keluhan, kebutuhan, atau perspektif orang lain, tapi tidak perlu iya, tidak perlu tidak juga, pokoknya hanya menerima saja. Sedangkan asertif adalah kita mengungkapkan pendapat kita, meskipun tampaknya tuh apa sih berseberangan sekali skill ini, tapi masalahnya kalau misalnya salah satu ada yang hilang, pasti akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Nah, oleh karena itu saya tambahkan yang namanya assertiveness, asertif ya. Asertif artinya berani untuk mengemukakan pendapat, pandangan pribadi, mampu menyampaikan pandangan pribadi dengan konsisten. Jadi kalau misalnya kita berpandangan demikian, ya memang demikian, ya. Lalu menyampaikan pandangan dengan tenang dan tidak emosional, ya nggak perlu gebrak-gebrak meja, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ngotot, ya mampu menjelaskan alur berpikir dan alasan dibalik pendapat pribadi kita. Kenapa kita berpikir seperti itu? Oh ada alurnya nih, A, B, C, kenapa sampai kita berpendapat seperti itu. Nggak perlu takut juga untuk dikritik, nggak perlu takut juga untuk direndahkan atas pandangan kita, karena kita berhak untuk mendapat pandangan pribadi sendiri. Ya, lalu mampu menerima kritik dan pandangan lawan bicara, jadi nggak perlu sama juga, nggak perlu sama pendapat, nggak perlu satu perspektif, yang jelas adalah kita boleh bebas untuk berpendapat. Terus membuka diri terhadap informasi dan pendapat lain. Artinya kalau misalnya ada informasi baru yang kita belum tahu, kita bebas aja untuk mengubah pendapat atau mungkin setuju dengan lawan bicara, itu bebas aja. Nah, jadi empathy, listening, dan asertif tuh mesti seimbang. Karena kalau misalnya nanti seimbang, yang muncul adalah problem solving. Nah, problem solving ini nanti kita akan bahas di, kalau nggak salah, kedua atau ketiga gitu ya. Nah, nanti problem solving ini akan muncul dengan solusi yang lebih baik, lebih mampu diterima orang lain, dan secara psikologis kita juga nggak sakit hati. Jadi ibaratnya mengambil pendapat orang lain, mempertimbangkan itu menjadi seimbang. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.